Jis, lagi heboh banget nih brand-brand skincare yang komposisinya tidak sesuai gitu ketika dicek lab oleh si dokter detektif nih yang lagi muncul dan viral belakangan ini nih. Ya. Nah, ini brand-brand mana aja, Jis? Atau kejadiannya tuh gimana gitu? Kita kejadiannya dulu aja nih. Oke. Sebelum kita ungkap, karena kita udah rangkum brand-brand mana aja yang sudah dicek ya, dan kita ambil yang tidak sesuainya aja. Oke. Jadi belakangan inilah beberapa bulan yang lalu lah muncul akun namanya dokter detektif. Oke. Dan ini ibu-ibu ya, ibu-ibu. Nah, dia menutup identitasnya, bahkan wajahnya aja pakai topeng ya gitu. Dia sih ngakunya dokter. Oh, dokter. Dokter, terus bekerja di klinik kecantikan sudah lama, sudah belasan tahun ya. Dan dia melakukan cek lab sendiri terhadap brand-brand skincare. Oh, ngecek pribadi langsung berarti? Ngecek pribadi langsung, menggunakan uang pribadinya sendiri katanya. Oke. Kan lumayan tuh ngecek lab-lab kan, Nah, keluar itu. duit tuh lumayan tuh. Itu pada di komen juga tuh, kan ini lumayan katanya, ini ada maksud terselubung nih pasti kan gitu. Netizen sempat curiga gitu ya. Sempat curiga, oke. Nah, tapi si dokternya bilang ya cukup worth it untuk apa namanya, biar brand skincare di Indonesia itu bagus lah. Gitu ya, karena banyak brand skincare ternyata yang overclaim, dalam artian misalkan di kemasannya ditulis memiliki kandungan niacinamide 5%, padahal ketika dicek lab tidak ada gitu. Oke. Sebetulnya ini berarti bagus ya untuk meningkatkan kualitas dari skincare yang beredar gitu kan? Bagus. Dan banyak didukung juga, banyak didukung oleh netizen. Iya. Tapi memang ketika ada kecurigaan ya mungkin aja sih ada motif-motif tertentu. Tapi ya itu kita singkirkan dulu karena ada nilai positif ya gitu ya. Ada nilai positif. Dan dokter ini pun dia tidak bermaksud menyerang ownernya atau menyerang brandnya, tapi memang dia pengen meluruskan aja nih, biar masyarakat tahu nih skincare ini tidak sesuai gitu aja udah gitu. Oh gitu. Tapi dia jualan produk nggak? Dia jualan tapi nggak disebutin. Oh, merek dia ya? Merek dia yang nggak disebutin. Dia bilang jualan juga. Nah, masalahnya brand-brand yang komposisinya beda ini dengan hasil cek labnya, brand-brand besar. Brand-brand besar? Brand-brand besar. Yang bahkan ada yang hampir mencapai 1 triliun per tahun Omsetnya. Buset. Bisa gitu ya skincare. Wah, parah ya. Maksudnya ketika dia omsetnya besar gitu, penjualannya kan tinggi berarti. Ya, penjualannya tinggi. Dan ketika penjualannya tinggi, produknya berarti kan banyak dikonsumsi tuh sama warga ya. Ya. Dan ketika dilihat kandungannya nggak sesuai dengan komposisi. Bener. Wow, gimana nih ya? Jadi penasaran saya juga. Terus gimana? Nah, ini iya. Tapi dari si dokter detektif ini banyak juga brand yang sesuai. Oh, tapi ada juga brand yang sesuai. Ada juga banyak. Dia udah mungkin hampir belasan brand ya yang dia review sampai saat ini nih. Sampai dibuatin video ini, udah belasan brand yang direview dan ternyata ada yang sesuai. Oke, dia bilang bagus nih brand ini. Yang tidak sesuai, nah ini kalau bisa pindah aja karena sayang uangnya gitu menurut dia. Oh, ya berarti mungkin kita bisa lihat dulu secara motif ya umum aja lah dia ya, ngecek aja Ya, gitu ya. Umum. Oke. Nah, kalau dokter detektif ini biasanya dia ngecek kandungannya. Ngecek kandungan. Cek kandungan, dicek lab kandungannya. Yang paling utama itu ada zat namanya niacinamide. Niacinamide. Apa tuh? Niacinamide itu vitamin B. Ya, vitamin B. Saya lupa vitamin B berapa. Nah, itu untuk mencerahkan kulit tuh. Oke, untuk biasanya muncul di day cream, night cream, terus di body lotion. Biasanya itu muncul. Pokoknya yang bentuknya kayak lotion lah gitu. Yang enggak yang cair gitu. Iya. Nah, ini beberapa rangkuman yang hasil cek niacinamide. Karena kalau cek lab itu kan ngecek per zat ya. Misalkan kita pengen ngecek zat niacinamide-nya nih ke lab itu.
Jadi kayak kemarin kasusnya Aoka gitu. Kita pengen ngecek bahan pengawet ini ada nggak di roti Aoka gitu. Jadi memang kalau pengen ngecek zat apa saja semuanya, ya itu semakin mahal lagi labnya. Oh, sistemnya berarti ya per zat gitu ya? Per zat, ya. Soalnya kan komposisi dalam suatu produk itu banyak nih. Banyak banget, benar. Di dalam skincare ada vitamin B, ada vitamin C, misalnya ada vitamin apa, ada apa gitu ya. Nah, si dokter ini fokus misalkan karena mungkin duitnya juga terbatas gitu ya. Ya. Coba kandungan vitamin B-nya beneran ada nggak? Benar. Gitu ya. Sistem yang digunakan oleh si dokter detektif. Dokter detektif ini ya. Jadi yang diceknya niacinamide-nya. Oke. Nah, yang pertama itu ada dari Dexkin. 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 Ini nggak apa-apa nih kita bilang. Nggak apa-apa, orang udah rame. Oh gitu. Ya. Oke. Karena udah rame nih ya. Udah rame. Dexkin. Dia ownernya itu live streaming. Oke. Dan dia ngeklaim niacinamide-nya 5%. Oh, tapi di dalam kemasan produknya ada tertulis. Ada berarti gitu ya. 5%. Sama si dokter detektif dicek dan cuman ada 0,11%. Oke, 0,01%. Iya. Nggak sampai 1%. Nggak nyampe 1% pun gitu. Sedangkan di tulisan dalam kemasannya adalah 5%. 5%. Oke. Ini sudah sangat jauh. Makanya, wah, bikin gempar ya. Ini brand besar bukan? Besar ini, brand besar. Oke. Saya nggak tahu soalnya per skincare. Nah, si dokter detektif bilang gini, kalau niacinamide itu bisa mencerahkan kulit minimal 2%. Oke, kandungannya ya? Ya, di atas 2% makin bagus. Berarti ya setidaknya berarti mahal nih ya si bahan ini teh mahal mungkin gitu ya? Ya, bahannya mahal. Rata-rata standar 2% lah, dia bilang gitu. Kalau di atas 2%, 5% itu bagus. Ya berarti kan si produk ini dia berani ngeklaim 5% teh, apa namanya, nih produk saya bahkan vitamin B-nya bisa 5% nih. Nah, itu. Bagus banget nih produk berarti gitu kan? Iya. Orang-orang kan jadi tertarik beli gitu. Nah, ternyata hasil ceknya itu di bawah 1%. Nah, si owner dari Dexkin-nya pun, wah, masa sih katanya 0,1 gitu. Kayaknya coba cek lab sendiri juga tuh, si ownernya, owner Dexkin ini. Dan ternyata bener. Bahkan ownernya juga dia ngecek pribadi. Ngecek pribadi akhirnya. Dan bener hasilnya. Terus gimana tanggapannya itu? Nangis si ownernya nih. Ownernya nangis? Nangis ownernya. Wah, katanya. Ini harus dia investigasi. Dia bilang hasil investigasi sementara nih, pabriknya yang berulah. Dugaan awal lah ya? Ya. Soalnya kalau yang kita tahu kan, yang namanya misalkan skincare, kemudian dia produksinya banyak nih. Ya. Nggak mungkin dong dia produksi sendiri gitu loh. Ya. Dia biasanya ada yang sebutkan maklon kan? Bener. Atau kerjasama dengan pabrik pembuat skincare misalkan gitu ya. Nah, dia udah punya racikannya nih. Ke pabrik dikasih kan racikannya. Bener. Dengan hak ciptanya misalnya dan sebagainya. Ini tolong pabrik racikannya seperti ini. Dibuatin misalkan 50.000 piece bulan ini. Ya. Misalnya gitu kan. Nah, si pabrik ini tidak menjalankan sesuai resepnya gitu. Ya. Dugaannya. Ya itu berarti kalau dugaannya seperti itu benar ya berarti salah si maklonnya. Ya berarti sebetulnya kan brandnya dan pemiliknya itu dia sudah betul sebetulnya gitu ya. Baiklah. Betul. Tidak ada itikat menipu atau apa gitu. Tidak ada itikat untuk menipu. Karena dia benar-benar mungkin di awalnya racikan dia secara pribadi seperti itu gitu ya. Bener. Kemudian dimaklonkan kok tiba-tiba berubah mungkin itu ya. Nah buat netizen nih yang belum tahu secara bisnis skincare itu bagaimana ya. Nih ya, bisnis skincare itu rata-rata ownernya itu tidak punya pabrik. Ya. Jadi pabriknya itu ke pabrik orang gitu. Ya. Itu lebih gampang karena satu izin BPOM-nya diurus pabriknya. Terus kan harus ada orang farmasi, harus ada orang apa di dalam timnya. Sehingga lebih mudah jika dimaklonkan bikin skincare itu gitu. Dimaklonkan ke pabrik, nanti brandnya datang, produknya datang, kita kasih label, terus dijual gitu. Jadi memang sebenarnya semua orang bisa bikin skincare zaman sekarang. Iya. Tinggal pesan aja gitu. Untuk keperluan pribadi monggo, untuk dijual silahkan gitu. Karena memang semudah itu bikin skincare. Ya, yang penting tahu racikannya gitu kan. Yang penting tahu racikannya mau seperti apa dan punya uang. Soalnya kan ada klien kebun desain juga yang apa namanya skincare kan. Ya. Dan dia kan awalnya pribadi nyoba-nyoba buat untuk pribadi bagus. Ternyata bagus.
dicobain ke teman-temannya, ke keluarganya, oh responnya bagus, kulitnya jadi bagus, akhirnya jualan gitu ya. Jualan. Di pasar ternyata permintaan makin banyak. Ya. Akhirnya maklon juga gitu kan? Maklon juga. Iya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mengira Honor Skincare itu punya pabrik sendiri, enggak. Hampir semuanya ya, ada lah yang punya pabrik, tapi hampir semuanya maklon lah. Gitu. Kebanyakan seperti itu ya? Maklon. Nah, yang kasus Dexkin ini adalah maklonnya ternyata produksinya dibilang gitu. Dugaannya produksinya tidak sesuai dengan resepnya. Oke. Nah, kalau selain Dexkin ada lagi nggak? Ada lagi. Ini namanya Mariame Skincare. Mariami, oke. Ya, Mariame Skincare. Dia malah ngeklaimnya niacinamide 10%. Wow. Gokil juga nih. Kan soalnya kata si dokter tadi 2% aja udah bagus ya? Lumayan ya. Ini 10%. Wow, gokil. Ini bahkan lebih dari yang itu tuh. Pas dicek ternyata cuma ada 5%. Oh, 5%. Tapi sebenarnya itu udah bagus banget sih ya. Udah ya 5% ada efeknya lah. Iya, ya tadi kan 2%, minimal 2% udah oke. Ya. 5% udah bagus banget Udah dong. bagus, ini 10. Cuman memang ini dia klaimnya 10 gitu kan. Oke. Nah, tapi apa ya jatuhnya ya? Jadi penulisan klaim misalkan 10% itu kan membuat jadi daya tarik, ditambah harga mahal jadi masuk akal untuk pembelinya. Iya. Misalkan harga skincare 200.000, wah ini worth it sih, orang tulisannya aja ini 10% gitu kan gitu. Iya. Ibaratnya kan tadi ini bahan ini tuh mahal banget nih, gitu kan. Ketika dimasukin ke dalam skincare semakin banyak, berarti semakin mahal skincare-nya dong. Bener. Ataupun semakin bagus juga dong, Iya. gitu kan. Jadi masuk akal buat konsumen kan. Jadi masuk akal. Nah, taunya ternyata beda gitu. Ketika dicek ternyata kandungannya di bawah dari 10% gitu ya. Iya. Terus ada lagi Haloga Skincare. Oke. Dia klaimnya 5%. Oke, klaimnya sama 5% Ya. dengan yang sebelumnya. Tapi hasil ceknya hanya 0,03. 0,03, yang sebelumnya 0,01 ya? 0,11. Oh, 0,11. Iya. Ini lebih sedikit lagi dong. Iya. Soalnya 0,03 ya. Terus ada lagi Depiena Skincare, sama ketika dicek ternyata di bawah 2%. Tapi memang kalau Depiena Skincare, niacinamide-nya itu dia tidak ditulis tuh di kemasannya berapa persennya. Tidak ditulis. Jadi itu bukan suatu yang pembodohan atau Iya. Karena memang tidak ditulis. Jadi ya orang tidak ditulis berapa persen. Persentasenya nggak ada, Iya. tapi kandungannya dituliskan ada. Iya. Dan ketika dicek ada gitu. Terbukti ada. Meskipun di bawah 2%. di bawah 2%, oke. Ya, tapi Gak benar. masalah. Kalau gitu nggak masalah. Kalau itu mah trik sebetulnya kan. Trik itu mah. Itu mah trik. Karena ya kita kan nggak ditulis persennya. Iya, dan sah-sah aja kalau itu ya. Sah-sah aja, benar. Sah-sah aja. Nah, selain tadi kan udah 3 tuh, ada 4 yang niacinamide. Terus ada lagi dokter ini ngecek serum. Apa? Kandungan serum atau apa? Kalau tadi kan niacinamide biasa di krim-krim. Oh, di lotion kayak gitu ya? Ya. Kalau ini dia ngecek serum. Ini ngeceknya kandungan retinolnya. Oke, retinol berarti ini ya fokusnya. Ya, nah retinol itu bagusnya itu di 0,06. 0,06, oke. Ya, dia bilang nih. gitu. Nah, terus dia ngecek nih, hasilnya ada yang pertama SS Skincare. SS Skincare klaimnya itu 1% atau 0,06 ini mili atau apa yang saya juga nggak tahu ya. Retinolnya tuh harusnya ada di 0,06 katanya. Tapi ketika hasil labnya 0,005. Klaimnya berapa persen dia? 0,06. 0,06. Ya. Tapi pas dicek 0,005. 005. Iya. Oke. Lumayan itu. Hanya sedikit. Sedikit banget sih itu. Soalnya 0,005 ya. Ya. Terus ada lagi yang dari Depiena Skincare lagi. Tadi kan udah tuh, tapi yang tadi yang tidak mencantumkan persennya tuh. Nah, ini juga sama, dia ngecek juga kandungan retinol dari Depiena Skincare untuk produk serumnya. Ternyata kandungannya hanya 0,03.
0,03. Dia ada presentasinya nggak? Yang dia nggak tahu ada klaimnya atau tidak, tapi harusnya sih enggak 0,06 dibilang gitu. Kata dokter detektifnya. Oke. Cuman dia 0,03. Ya, berarti masih hanya setengahnya ya? Ya, setengahnya. Masih lumayan oke sih sebetulnya. Nah, ya tapi kan harusnya sih harga lah. Kita sih lihatnya harganya mungkin ya? harganya. Jadi harganya nggak sebanding itu dengan kandungannya gitu. Iya. Mungkin harganya dia tinggi tapi kandungannya dikit gitu ya. Nah, itu. Nah, nggak tahu kenapa nih skincare rame banget ya. Orang yang beli ya gitu ya. Sampai saat ini yang beda-bedanya tuh yang ini. Yang tadi disebutin. Sisanya teman-teman bisa cek sendiri soalnya udah banyak banget itu videonya. Dokter detektif ya. Akun YouTube-nya ada, akun TikTok-nya ada. Itu dia nge-share yang yang sesuai brand apa aja, yang gak sesuai apa aja, itu teman-teman bisa cek sendiri. Ya, kita ngerangkum dikit-dikit soal brand-brand yang tidak sesuai lah yang ya. tidak sesuainya gitu. Oke. Nah, ini gimana nih, Jis? Kalau nggak sesuai gini gimana nih buat konsumen nih? Dirugikan sebenarnya? Kalau buat konsumen sih ya dirugikan. Istilahnya kayak misalkan kita beli beras tulisannya 1 kilo, tapi ternyata dalamnya cuma ada setengah kilo gitu. Bener sih. Tapi ini ownernya mereka speak up nggak? Kayak yang siapa tadi tuh? Speak up. Semuanya? Speak up semuanya. Dan dugaannya? Merasa lah. Ya itu tadi ada yang melakukan investigasi sendiri, ada yang melakukan pembelaan juga gitu ya. Ya banyak lah, terjadi drama pokoknya ini di TikTok ini gitu. Iya. Soalnya kan itu mereka udah terbentuk tuh bisnisnya, udah omsetnya udah banyak. Mungkin ketika ada fakta seperti ini kan bisa jadi kehilangan konsumen ya. Ya, kehilangan. Dan yang menariknya juga sih yang tadi ketika ada owner yang membuktikan sendiri ternyata betul gitu kan. Nah, ternyata betul sih ini si dokter detektifnya gitu kan. Nah, kalau si ownernya ini ternyata betul dan melakukan investigasi, saya rasa itu satu pilihan yang tepat gitu. Tepat, bagus. Dan artinya kan dia bertanggung jawab nih dengan bisnisnya. Ya. Dan nggak mau juga bisnisnya kehilangan konsumennya gitu kan. Ya. Karena kesalahan bukan ada di dia. Benar. Gitu ya. Malah konsumen juga malah respect lah dengan ownernya, dengan brandnya. Iya gitu. Ya. Kita juga kalau dalam perspektif konsumen jadi respect juga. Oh iya benar. Karena ternyata nih dia mau memperbaiki nih ternyata gitu. Jadi kesalahan bukan di brandnya tapi di makronnya misalkan. Konsumen juga ngerti lah gitu. Iya benar. Nah cuman yang saya bingung adalah brand skincare ini rame banget ya. Ya kalau itu masih mungkin itu. Tadi yang saya sebutin itu saya nggak tahu semua tuh brand skincare itu. Iya. Walaupun yang padahal menurut dokter detektif itu tadi ada yang sampai 1/2 triliun omsetnya, tapi tidak tercium gitu. Maksudnya kalau MS Glow kan kita tahu lah. Mungkin itu sangat besar mungkin. Omsetnya saking besarnya ya. Kita bukan pengguna skincare juga jadi tahu gitu. MS Glow ya. Ya, terus ya banyak lah beberapa brand yang kita tahu nih karena kita akan ngedesain skincare juga. Jadi kita mencoba banyak referensi lah. Ke skincare luar negeri, skincare dalam negeri gitu. Kemasannya kayak gimana. Nah, tapi brand-brand yang ini aja kayak saya udah belum pernah dengar gitu. Iya. Tapi omsetnya udah bagus. Iya. Gitu ya. Justru saya mah yang bingung itu bukan itu, Jis. Apa tuh? Ini skincare itu apa gitu. Soalnya dulu nggak ada. Dulu nggak ada ya? Dulu apa coba? Nggak ada. Buat kecantikan itu apa sih dulu gitu? Apa coba dulu? Paling yang dulu yang terkenal tuh kayak masker yang diteplok gitu. Ya. Iklan-iklan zaman dulu gitu kan. Ya. Terus krim malam misalkan kayak gitu. Ya itu krim malam skincare. Mungkin skincare itu apa ya istilahnya ya? Jadi istilah umum gitu ya? Dulu sih mungkin orang-orang nggak ngomongnya skincare gitu, tapi ngomongnya krim malam, krim siang. Iya gitu kan? Kayak ibu saya mau pakai krim malam dulu misalnya, ngomongnya gitu. Jadi bukan skincare gitu. Dan brandnya sedikit kalau dulu kemungkinan. Iya. Kan kalau yang dulu yang saya tahu itu Citra lah. Soalnya ibu saya juga pakai kan Citra gitu. Kalau sekarang
menjamur bahkan siapapun bisa bikin gitu asal punya uang dan tinggal hubungi Maklon bisa keluar tuh racikannya gitu. Nah cuman karena sekarang kan udah banyak nih brand skincare tapi masih aja orang-orang sukses dengan skincare ini gitu. Meskipun bermunculan yang baru nih ya. Iya. Misalkan teman-teman, saya pengen bisnis skincare, bisa sukses juga, gitu ya. Bisa jadi, bahkan Willy Salim aja punya brand skincare. Sekarang ya? Sekarang, iya baru launching. Bener. Ya, oke, menarik juga nih ya di dunia per skincarean yang ketika ada dokter detektif yang mencoba menguak apakah betul sih komposisinya itu sesuai gitu ya dengan yang diklaim yang tertera dalam kemasannya gitu atau enggak kayak gitu, dan ternyata ada yang sesuai, ada juga yang tidak gitu ya. Bakal nambah terus, dibilang. Dia bakal terus cek lab. Teman-teman sebaiknya follow dokter detektifnya aja. Kalau sebagai yang pengguna skincare lah. Ya, dan biar tahu. Buat saya sih itu bagus sih. Selama dianya dianya enggak ngomongin saya jualan brand saya nih, jualannya brandnya ini misalnya. Nah, jadi nggak yang daripada beli yang produknya saya aja, nah gitu. Iya. Kan nggak gitu. Ya, jadi dia cuman secara pribadi, kandungan yang ini tidak sesuai dengan klaimnya. Ya. Atau yang ini kandungannya sesuai dengan klaimnya. Ya. Gitu aja. Bahkan kalau yang sesuai itu kan malah mendukung. Malah bagus untuk brandnya. Jadi promosi gratis ya. Iya, promosi gratis. Benar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan just ada brand-brand baru nih skincare, teman-teman mau bisnis skincare tapi bingung sama desainnya. Bisa juga teman-teman yang mau bisnis skincare atau bisnis apapun lah ya. Bisa mulai dari order logo di Kebun Desain. Nah, order kemasannya bisa juga. Buat skincare itu biasanya kan ada paket day cream, night cream, serum, toner. Banyak lah, kita udah tahu lah, kita juga lah, karena sering menggarap brand skincare. Jadi bisa langsung order juga desain kemasannya ke Kebun Desain. Terus bisa juga nih daftar merek. Nah, skincare karena brand skincare ini di Maklon, otomatis Maklonnya itu biasanya minta kepemilikan mereknya. Benar. Mana nih udah daftar merek belum? Bikin NIB, bikin daftar merek belum gitu. Nah, itu bisa diurus di Kebun Desain juga daftar mereknya. Langsung aja WA ke nomor yang ada di bawah ini untuk order desain dan daftar mereknya gitu. Iya, kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.